طلع البدر علينا من سنيات العدا وجب الشكر علينا فدعا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على من أرسله الرحمن رحمة للأكوان سيدنا ونبينا ومولانا Muhammadin. Ayo yang belakang baca sholawatnya. Saya doain yang paling semangat baca sholawat paling cepat bisa diundang ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد حضرات الحبائب الأجلاء من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرات العلماء الكرماء السعداء ونخص من بينهم أخونا الأستاذ نور خالص حفظه الله تعالى ورعاه beserta para jami al-ulama lainnya yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu demi satu. Kita doakan para habaib dan ulama mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah berkahi ilmunya, amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan berkah kehadiran kita di majlis mulia ini, semuanya yang hadir, baik yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda. Ada yang tua nggak di sini? Nggak ada? Ada. Biasanya yang tua jiwanya jiwa muda. Mudah-mudahan semuanya sebelum pulang ke rumah masing-masing dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amin. Hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, amin. Kalau ada yang sakit, baik penyakit yang sifatnya zahir atau yang sifatnya batin dalam hati kita, dengan berkah solawat yang dari tadi kita baca, mudah-mudahan semua penyakit kita diangkat oleh Allah, amin. Dan yang paling penting sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berharap kepada Allah agar hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. يقول الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي في مولده سمت الدرر يقول فيه: وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف. وقال في موضع آخر: وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. كما قال في قصيدته المشهورة التي نسمعها كثيرا في مجالسنا الدينية والإسلامية، قال فيها: ماشي كما مجمع المولد يجلي الكروب، ذا وقت توبتك يا العاصي إذا بات توب، ذا وقت أوبتك يا الشارد إذا بات أوب، ذا الجمع لا شك تغفر به جميع الذنوب. قال أحد العشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاس. وقال أحد آخر:
wa idza nataqtu fa fi hadithi jamalukum wa idza sakattu fa fikum atafakkaru. فهذا الذي رد عينا بعدما قلعت وهذا الذي دنا له القمر وانشق بإذن الله تبارك وتعالى وهذا الذي ريقه قد شفى عين سيدنا علي في واقعة خيبر. وفي الكلام عن ريق رسول الله كان يمر في الآبار مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل. وفي واقعة خندق صنع صحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه طعاما قليلا لا يكفي إلا لعدد الأصابع من الصحابة ولكن ببركة ريق رسول الله كما روي في صحيح المسلم صار يكفي لألف صحابي. Sallallahu alaihi Muhammad. Kira-kira faham apa enggak? Faham? Itu tadi ngangguk-ngangguk aja faham atau ngantuk gitu? Lapar kali. Mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam yang mukaddimah yang tadi saya bawakan, di situ Habib Ali bilang bahwasanya seluruh lisan manusia yang mensifati baginda Nabi itu belum sampai 1%-nya aja belum sampai. Walaupun jutaan manusia, jutaan kitab dicetak, jutaan syair digubah, jutaan ulama menyampaikan dakwahnya, sampai hari kiamat nanti masih banyak rahasia kemuliaan Nabi yang belum terungkap karena begitu banyaknya kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang memuji-muji Nabi, tapi kata Habib Ali 1% aja belum sampai. Wa in kanatil alsun la tafi bi usyri mi'syar. 1% aja belum tiba, belum sampai waktunya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beruntung di siang hari ini kita menjalankan sebuah agenda acara yang disinilah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beruntung bersyukur kepada Allah, kaki-kaki kita dimudahkan untuk sampai di sini, sampai-sampai saya dari Jakarta ikut sampai ke sini. Ikut hadir di tempat yang mulia ini. Kita doakan santri-santri yang belajar bersama Kiai Nur Khalis, mudah-mudahan dijadikan para ulama yang manfaat ilmunya. Amin. Beliau juga ada niat ingin membangun pesantren untuk tingkatan SMP, betul? Kita doakan niat yang mulia ini, niat yang baik ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Semoga kita panjang umur bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Amin. Kenapa kita berharap bisa sampai ke bulan Ramadan? Karena kemuliaannya begitu besar, keagungannya begitu tinggi, sampai-sampai Nabi dalam khutbahnya menjelang datangan bulan suci Ramadan, Nabi bilang, anfasukum fihi tasbih. Nafas-nafas kalian kalau sudah masuk ke bulan Ramadan, nafas itu dicatat tasbih oleh malaikat. Walaupun enggak berzikir, enggak bertasbih, hanya dengan mengeluarkan nafas udah dihitung bertasbih oleh malaikat. Wa naumukum fihi ibadah. Tidur kalian dihitung ibadah di bulan Ramadan. Bukan berarti ibadahnya tidur aja. Kalau gitu Habib, nanti sepanjang bulan saya ibadah. Masya Allah, sholat apa baca Al-Quran? Tidur. Nah, jangan begitu. Justru kalau tidur aja ibadah, apalagi kalau kita ibadah. Berlipat-lipat pahalanya. Wa man tala fihi ayatan minal Qur'an, siapa orang baca satu ayat Al-Qur'an di bulan Ramadan, baginya pahala kaman khatamal Qur'an fi ghairihi minasyuhur. Seperti orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an
di bulan-bulan selain Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang baca Al-Fatihah sampai An-Nas dari juz 1 sampai juz 30 dibandingkan dengan satu ayat dibaca di bulan Ramadan, pahalanya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu seperti mengkhatamkan Al-Quran. Tapi jangan bacanya satu ayat doang tiap hari. Jangan. Udah cukup bacanya 2 ayat, 3 ayat cukup. Kan kata Habib 1 ayat seperti mengkhatamkan Al-Quran. Bukan begitu. Justru Nabi ingin memotivasi kita supaya perbanyak baca Al-Quran agar nanti pahalanya begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang penting juga sebenarnya selain baca, kita dalam Ramadan biasanya nyebut baca Al-Quran apa? Tadarus, betul? Betul enggak? Tadarus itu nanti tanya Kiai Nur Khalis. Beda dengan qiraah, baca, tilawah, baca. Tadarus itu mempelajari isi Al-Quran. Jadi saya baca 1 juz 1 hari sekaligus baca tafsirnya. Kiai Nur Khalis baca misalnya 2 juz. Nanti saya ketemu. Kiai tolong jelaskan gimana tafsir juz kedua. Beliau jelaskan. Karena apa? Tadarus. Baca sekaligus memahami ayat-ayat Allah. Baca ayat Al-Quran sekaligus mempelajari tafsir, asbabun nuzulnya, terus isinya, hikmahnya, dan lain sebagainya. Itu namanya tadarus. Itulah yang harus dilakukan oleh kita di bulan suci Ramadan. Apalagi kemuliaan bulan Ramadan. Banyak. Yang kasih makan orang buka puasa pahalanya seperti membebaskan seorang budak. Waktu Nabi bilang seperti itu, sahabat angkat tangan. Ya Rasulullah, jangankan kasih orang makan. Saya di rumah aja kurang. Bagaimana mau kasih orang makan puasa? Nabi jawab, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar walau bisyarbatin min ma'. Ambillah pahala membebaskan seorang budak walaupun hanya dengan memberi setengah biji korma. Jauhkanlah diri-diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan memberikan segelas air. Yang Nabi ingin tekankan kepada kita, kita harus jadi hamba-hamba Allah yang memperhatikan saudara-saudara kita. Yang bisa berbagi atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Makanya para sahabat dulu mengeluarkan zakatnya di bulan Sya'ban, Pak. Kenapa? Supaya kaum fakir miskin di bulan Ramadan bisa memiliki makanan-makanan yang bagus. Bisa berbagi, bisa bersedekah. Mereka memberikan zakatnya di bulan Sya'ban seperti bulan yang kita berada di dalamnya pada hari ini. Kenapa bulan Ramadan jadi mulia? Pelajarannya, kenapa bulan Ramadan kok beda dengan bulan yang lain? Jawabannya mudah aja. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena di bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Maka sebulan ini jadi mulia berkah turunnya Al-Quran. Atau kalau lebih spesifik lagi, kapan di malam apa Al-Quran diturunkan oleh Allah? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sehingga siapa yang beribadah pada malam itu beribadah seperti dia beribadah 1000 bulan bahkan lebih. Jadi kalau bapak-bapak bisa bersedekah 5.000 aja, 2.000 aja malam itu, maka bapak-bapak, ibu-ibu semua dihitung bersedekah selama 1000 bulan, setiap malamnya 5.000 rupiah. Jadi bukan dihitung sekali. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengisi malam itu dengan sholat tarawih, dengan sholat tahajud, maka bapak-bapak, ibu-ibu dihitung sholat tarawih dan tahajudnya selama 1000 bulan, bukan 1 malam. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca Al-Quran pada malam itu, maka dihitungnya oleh Allah membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Kalau ada yang tidur berarti gimana ada yang tidur? Hah? Tidurnya berapa?
1000 bulan. Nyaingin Ashabul Kahfi itu namanya. Nyaingin Ashabul Kahfi. Tapi ada yang tanya, Habib, bagaimana caranya kita tahu malam Lailatul Qadar? Kan kita nggak tahu, kan nggak dikasih tahu oleh Allah, kan tidak dikasih tahu oleh Nabi. Maka jawabannya, ibadahlah setiap malam. Nanti pasti ada satu malam yang itu adalah malam Lailatul Qadar. Ini ngomong-ngomong ngerti apa enggak nih? Saya ngomong begini paham? Paham? Ini kita ngomong kadang-kadang ada Betawinya juga nih. Nggak apa-apa ya? Kalau dari kemarin Kiai Nur Kholis Masya Allah dengan penuh sopan santun bicara bahasa Jawa. Saya bilang Kiai maaf, saya nggak paham bahasa Jawa. Saya pahamnya bahasa Indonesia, bahasa Betawi misalnya. Jadi nggak apa-apa ya, kadang-kadang saya keluar bahasa Betawinya nggak apa-apa. Nah, sebenarnya tadi saya awal itu ngomong bahasa Arab mau balas dendam. Dari tadi ngomongnya bahasa Jawa di sana. Saya nggak paham. Saya ngomong bahasa Arab aja dah kalau gitu dah. Masya Allah. Nah, enggak bercanda aja. Jadi kalau bahasa Betawi, tahu nggak orang Betawi kalau ngomong lucu-lucu Pak? Orang Betawi kalau ngomong lucu-lucu. Kalau bapak-bapak pergi ke Jakarta, tanya jalan sama orang Betawi, kalau dia bilang tahu tapi tanya panjang, berarti dia nggak tahu. Kalau bapak tanya, Pak mohon maaf, tahu nggak jalan ke masjid? Kalau dia jawabnya, tahu, itu artinya dia nggak tahu. Ya, jangan kalau dia bilang tahu, terus tanya lagi, jangan. Itu artinya dia nggak tahu. Karena tanya pakai mat tobi'i 2 harokat. Antara tahu dengan tahu beda itu artinya. Kemarin saya ke Banjarmasin sama Maulana, sahabat saya. Di Banjarmasin lagi jalan, Masya Allah, jalanannya rusak. Udah jalannya rusak, sempit lagi. Yang bawa mobil bilang, ini jalanannya halus ini. Saya bilang halus dari mana? Jalanan rusak ini. Maaf Habib, halus maksudnya apa? Sempit ya? Kecil. Jalanannya kecil. Saya bilangnya kecil dong, jangan halus. Kan saya nggak paham jadinya. Jadi salah paham. Kalau orang di Lombok beda lagi. Istri saya kan orang Lombok. Kalau mereka kalau mau bilang bisa, bilangnya bau, Bu. Kalau bilang bisa apa? Bau. Jadi saya tanya, Pak, jalan mau ke Pantai Senggigi, lewatnya jalan yang mana ya? Karena ada 2 jalan waktu itu. Dia bilang, dua-duanya bau. Saya tanya lagi, yang nggak bau lewat mana? Dia jawab, dua-duanya bau. Ya udah saya pulang. Daripada saya kebauan di jalan, ternyata bau apa? Bisa. Banyak, di sini banyak. Di bahasa Madura lagi, bahasa Ternate, lain lagi. Kalau bilang iya itu, banyak lah. Jadi negeri kita negeri yang kaya raya. Pulaunya 17.000 lebih. Bahasanya, budayanya, wah luar biasa. Maka kita bersyukur. Dan negeri kita alhamdulillah Pak, Bu, berkah perjuangan Wali Songo. Saya mengalami sendiri waktu saya belajar kuliah di Suriah, Damaskus. Kalau ada orang tanya, min aina anta, dari mana kamu? Saya jawab dari Indonesia. Pasti yang keluar adalah pujian demi pujian. Orangnya baik-baik, santun-santun. Dan jumlah umat Islamnya paling besar. Di semua dunia ini, seluruh dunia, tidak ada negara yang umat Islamnya sampai lebih dari 200 juta. Kecuali hanya di Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Nah, mereka para pendahulu, para wali songo telah berjuang. Melanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hari ini tongkat estafet perjuangan itu ada di tangan kita. Kiai Ustadz Nur Khalis telah melanjutkan dengan membangun pendidikan pondok pesantren. Kalau ada dari kita yang nggak mampu, tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk bangun pesantren, untuk mengajar, untuk menyampaikan ilmu, minimal anak-anaknya dimasukkan ke sini. Supaya anak-anaknya jadi anak-anak yang bermanfaat. Supaya jadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya, baik di dunia juga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau cerita sedikit pengalaman belajar di Suriah. Saya belajar nyampe ke sana 2008. Alhamdulillah baik-baik saja. 2009, 2010. Di awal 2011 terjadi peperangan. Terjadi konflik besar-besaran. Saya telepon ayah saya, "Abah, di Suriah perang. Bagaimana ini? Ahmad pulang apa enggak?" "Jangan ya waladi, la terja." Jangan pulang wahai anakku. Teruslah belajar. Kalau engkau memang ditakdirkan untuk habis umurmu, maka engkau menghabiskan umurmu dalam thalabul ilm, dalam menuntut ilmu di jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu saya maksa saya pulang. Namanya ibu-ibu kan begitu ya. "Sudah pulang nak, pulang nak." "Enggak boleh sama abah." "Pulang, sudah pulang." "Sudah," saya panggilnya Umi. "Sudah Umi, Umi doakan saja." Kalau namanya penuntut ilmu itu, dia berada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, saya akhirnya terus belajar. 2011 setahun penuh saya lewati dengan begitu berat. Guru-guru saya dibunuh, ditembak di depan sekolah saya ini. Saya dengar langsung tembakannya. Saya ikut nguburin. Ada yang mohon maaf palanya ditembak bolong dari sini sampai sini. Ada yang, ini kan ISIS kan kejam. Ada guru saya namanya siapa namanya? Ada Sayyid Nasir Al-Alawi dibunuh. Ada lagi Syekh Abbas Al-Laham. Syekh Abbas Al-Laham ini udah meninggal. Beliau imamin sholat Isya di masjid di daerah Damaskus. Mau pulang ke rumahnya ditembak karena musim dingin, malam nggak banyak orang di jalan. Jatuh sudah meninggal, dirobek badannya. Dirobek dari mulai leher sini sampai ke pusar. Macam-macam saya alami. Listrik mati. Bayangin kalau listrik mati, air ikut mati Pak. Kemarin di Jakarta saya nggak tahu di wilayah apa namanya ini? Bandungan. Berapa tahun lalu itu Maulana yang ada seharian listrik mati itu? Mungkin 2 tahun apa awal pandemi apa sebelum pandemi gitu, ada yang seharian listrik mati sehingga air nggak bisa dinyalain di rumah. Mesin air juga mati. Orang ngantri semuanya beli air minum di warung untuk digunakan sebagai alat membersihkan di toilet. 1 hari sudah segitu beratnya. Kita berhari-hari, seminggu lebih kadang-kadang nggak ada air. Hidup betul-betul terbatas. Kita mengalami namanya makanan itu sulit. Mau cari roti, mau cari beras nggak bisa. Apalagi sampai 2012 makin parah lagi kondisinya. Kita nggak boleh keluar-keluar. Sampai akhirnya di pertengahan 2012 sekolah saya dibom. Saya ada di dalam sekolah itu, ada orang yang ngebom dekat dengan sekolah. Sekolah kita retak, asrama saya hancur. Yang namanya tembok semuanya itu hampir rubuh. Buru-buru hari itu saya dievakuasi, dipulangkan ke kedutaan untuk kemudian dikembalikan ke Indonesia. Karena sifatnya waktu itu udah perintah. Ahmad, kalau kemarin kita anjurkan untuk pulang, sekarang nggak anjurkan lagi, perintah. Siapkan barang-barangmu,
rapihkan, habis itu kita akan carikan tiket dalam waktu dekat kembali ke Indonesia. Itu sekelumit aja, singkat yang saya ceritakan. Belajar pagi-pagi, guru saya di bawah, saya di lantai 2, di lantai 1 ditembak. Yang saya mau sampaikan adalah, kenapa saya cerita ini? Di sini harus bersyukur, bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan aman. Tadi saya bicara sama kawan saya Maulana di jalan. Beliau bilang, ini banyak tokoh-tokoh ulama kita sering bicara tentang nasionalisme, karena memang apa? Keamanan itu diperlukan. Orang kalau misal, coba bayangkan zaman penjajahan Belanda. Nenek moyang kita dulu kalau melepas anaknya untuk sekolah dalam kondisi takut. Kira-kira nih anak saya ditembak di jalan apa enggak? Kira-kira anak saya diculik apa enggak? Tapi alhamdulillah sekarang kondisinya aman, kondisinya baik. Maka tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar kita punya hidup ini bermanfaat dunia dan akhirat. Dan bisa membanggakan orang tua kita, membanggakan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Kira-kira masih semangat apa enggak nih? Udah pada lapar kayaknya nih. Hah? Sebenarnya yang lapar saya. Belum sarapan. Enggak, bercanda aja. Ini zuhur jam berapa Kiai? Masih ada waktu enggak? Masih? Masih ada waktu? Kita sholawatan dulu biar semangat ya. Ini kelihatannya pada lemas ibu-ibunya nih. Ada yang kipas-kipas. Ada yang nyari buah-buahan, kue-kuean. Ayo kita sholawatan dulu sama-sama. Tapi sholawatnya jangan lemes ya Bu ya. Jangan suaranya pelan, jangan. Jangan kalah sama orang-orang yang konser itu. Wah, teriak-teriakan. Kita harus keras. Karena ulama mengatakan siapa yang mengangkat suaranya dalam bersolawat kepada Nabi akan hilang sifat munafik di hatinya. Amin. Kenapa bisa begitu? Madinah, kota Madinah ditempati oleh Nabi 10 tahun. Maka kota itu sampai hari ini bersih dari segala penyakit. Udaranya itu tidak ada penyakit. Udaranya itu bahkan jadi obat. Oleh karena itu kalau Nabi tinggal di hati-hati kita, akan hilang segala bentuk penyakit dari hati kita. Insya kita sampaikan suara kita ke Madinah Al-Munawwarah. Nanti Nabi jawab salam kita. Dan insya Allah jawaban salam dari Nabi berbentuk undangan agar kita bisa langsung baca salawat dan salam di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini hadrahnya boleh ikut. Masya Allah ada Habib di sini. Masya Allah. Ahlan sahlan Habib. Hadrah boleh ikut. Yang backing vokalnya biar bareng-bareng aja. Jadi semuanya jadi backing vokal. Karena kalau backing vokalnya ikutan yang lain lemas nanti. Yang lain udah gak semangat lagi. Saya pengen suaranya angkat betul-betul dengan suara yang keras. Tunjukkan agar kemudian ini penyakit di hati kita dihilangkan oleh Allah dengan berkah kita menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Masya Allah. Allah ala yasin habibillah. Kurang semangat nih. Tar dulu. Kenapa masih lemas? Makan dulu apa ya? Makan dulu ya. Angkat suaranya. Itu yang konser-konser tuh. Nyanyi. Kutanya malam teriak-teriakan. Masa ini? Diseret suaranya.
Kita baca sholatullah yang versi semangat aja kalau gitu. Biar semuanya angkat suaranya. Kita pengen siang hari ini kita jangan sampai pulang ke rumah dosa kita masih ada. Kita pengen siang hari ini semua hati kita dibersihkan oleh Allah. Kita pengen siang hari ini kita punya hati dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Dan semua itu nggak bisa kita dapatkan kalau tidak dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salam. Yang belakang ayo baca. Yang sebelah sini bu, ayo baca bu. Masya Allah. Salamullah salatullah salamullah Allah Allah ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. La ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal ومن هم ومن غمه بأهل البدر. الله أكد suara salatullah salamullah ala taha. Masya Allah. Salatullah ala yasin ilahi khair wa akrimna بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله على ياسين وصل على بلا عد ولا حصر وآل سادة غر بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله الله رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Dahulu ada orang mau ziarah Nabi ke Madinah, naik onta, begitu di perjalanan tersesat di padang pasir nggak tahu arah, tiba-tiba dia berhenti, lalu dia melantunkan sholawat. Pada saat dia melantunkan sholawat, ontaknya berjalan sendiri tanpa diarahkan kanan kiri maju mundur, tanpa diarahkan ontaknya berjalan sendiri. Sehingga kisah ini diabadikan dalam Maulid Diba, dalam Maulid Ad-Daibai, di mana di situ ada sebuah qasidah yang menceritakan tentang kisah ini, di mana disebutkan di situ dalam qasidah salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi man rakiban najaib. Di situ diceritakan alam taraha waqad maddat khutaha, alam taraha waqad maddat khutaha wa salat min madami'iha sahaib. Tidakkah engkau lihat ontak tersebut pada saat mendengar lantunan solawat dari orang yang ada di atasnya, tiba-tiba si onta melangkahkan kakinya
dengan langkah yang besar, dengan langkah yang cepat. Enggak hanya itu, mengalir air mata dari kedua bola mata onta tersebut. Fada' jadba zimami wala tasogha faqaidu syauqiha lil hayy jadhib. Lepaskan tali tunggangan. Onta itu udah enggak perlu diarahkan lagi. Enggak usah dipegang lagi tali tunggangan, lepas sudah. Karena yang mengarahkan dia adalah kerinduan yang ada dalam hatinya, ingin berjumpa dengan pujaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran untuk kita apa? Melihat si onta sebegitu hebatnya. Pelajaran untuk kita adalah fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Segeralah engkau datangi nabimu dengan langkah yang cepat, dengan langkah yang besar sebagaimana si onta. Datangilah beliau dengan cucuran kedua air mata. Karena kalau tidak ada kerinduan dalam hatimu sebagaimana rindunya onta kepada Nabi, maka engkau berdusta mengatakan cinta kepada junjunganmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita punya keinginan ingin ziarah Nabi. Itu adalah penyebab diampunkannya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang badui. Bapak-bapak tahu badui apa enggak? Tahu enggak badui? Hah? Ibu-ibu tahu badui, Bu? Buah apaan tuh badui? Hah? Ada orang Indonesia pergi haji. Pulang ditanya, bagaimana hari Arafah gimana? Dia enggak tahu, lupa dia hari Arafah ngapain. Cuman kalau dia enggak jawab kan gengsi. Akhirnya dia jawab, hari Arafah saya nyium Hajar Aswad. Berarti enggak sah hajinya. Orang hari Arafah wukuf di Jabal Arafah, dia malah apa? Nyium Hajar Aswad. Ditanya lagi, badui gimana badui? Dia mau jawab enggak tahu, gengsi, baru pulang haji. Akhirnya dia bilang, badui belum musimnya kemarin. Waduh, padahal manusia dibilang belum musim katanya. Badui, orang badui itu orang yang ada di dalam yang tinggalnya di tengah-tengah padang pasir. Sampai ziarah ke Nabi, orang badui ini mengatakan seperti ini, ya Allah, di hadapan saya ini ada Rasulullah. Ya Allah, kalau engkau maafkan dosa-dosaku, Rasulullah ini akan senang ya Allah. Tapi kalau engkau tidak mau maafkan dosa-dosaku, iblis akan senang ya Allah. Sekarang saya tanya kepadamu ya Allah, mau menyenangkan Nabi atau menyenangkan iblis? Akhirnya dosanya diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu, karena Allah terus ingin membuat nabinya ridho. Allah terus ingin selalu membuat nabinya senang dan bahagia. Dan di antara penyebab Nabi bahagia adalah diampunkannya dosa-dosa kita umatnya beliau. Amin ya Rabbal Alam. Ini apalagi bulan Sya'ban banyak cerita tentang Nabi. Termasuk ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turun di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kata Nabi bulannya beliau, Sya'ban syahri, padahal beliau lahir Rabiul Awal. Tapi beliau enggak mengatakan Rabiul Awal bulanku, tidak. Beliau katakan Sya'ban adalah bulanku. Di antaranya karena diturunkannya ayat tentang salawat di bulan Sya'ban. Dijadikan Nabi pernah membelah bulan di bulan Sya'ban. Nabi pernah mengganti kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di bulan Sya'ban. Kalau bapak-bapak ibu-ibu nanti ke Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Di mana hari itu Nabi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Karena Nabi ingin supaya diganti kiblatnya, akhirnya diganti ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Padahal waktu itu Nabi belum minta Pak, Nabi belum doa. Nabi baru ngelihat wajahnya ke langit, langsung Allah turunkan ayatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kami sudah lihat wajahmu mengarah ke arah langit wahai Nabi.
Tenang wahai Rasulullah, kami akan ganti arah kiblat ke arah yang kau mau, ke arah yang kau inginkan. Maka palingkanlah wajahmu agar menghadap ke Masjidil Haram. Bayangin Nabi belum doa udah diijabah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan kepadamu wahai Nabi apa yang kau mau sampai engkau ridha. Padahal nabi-nabi yang lain, Nabi Musa dalam Al-Quran diceritakan wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku segera datang kepadamu wahai Tuhan agar engkau ridha. Semua nabi mengharap ridha Allah, tapi Allah selalu ingin membuat ridha nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita doa tawasul, baca sholawat, pasti diijabah. Kenapa? Karena Allah nggak akan membuat nabinya tidak ridho. Kalau kita udah tawasul lewat nabi, dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu. Saya pernah ke Pulau Manipa Pak, di Indonesia di akhir 2019 sebelum pandemi ini datang. Di Pulau Manipa saya diundang oleh PCNU Kabupaten Buru. 6 bulan tidak turun hujan, sungai kering, lahan-lahan terbakar semua. Saya naik pesawat dari Jakarta ke Ambon 3,5 jam. Habis itu naik pesawat ke Kabupaten Buru setengah jam. Setelah itu naik kapal 4 jam ke pulau namanya Manipa. Mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu ke sana mungkin nggak betah di Pulau Manipa. Nggak ada sinyal. Nggak bisa update status di sana. Nggak bisa posting, buka YouTube nggak bisa. Nonton sinetron di YouTube nggak. TV aja nggak ada. TV nggak ada. Satu pulau tidak ada TV, tidak ada mobil, tidak ada sinyal. Listrik 12 jam ada, 12 jam mati. Kami diundang untuk waktu itu beristighatsah 6 bulan tidak turun hujan. Pada malam itu kita beristighatsah bersolawat, solawat Nariyah. Puluhan kali kita baca bersama-sama yang hadir semuanya. Pada saat itu kontan dengan kita meminta kepada Allah dengan berkah Nabi. Malam itu juga Allah turunkan hujan. Bahkan saya masih ceramah, udah turun gerimis. Semua yang hadir nggak ada tendanya, karena udah yakin nggak akan hujan. 6 bulan tidak ada hujan. Mereka tidak siapkan tenda. Saya ceramah begini, saya di atas masjid jadi ketutup. Tiba-tiba semua yang di bawah ini waktu turun hujan tidak ada yang bergerak. Saya bilang silahkan berteduh dulu. Ini mau hujan. Mereka bilang sudah Habib. Kita nggak mau berteduh, kita sudah rindu dengan air hujan. Akhirnya saya pun ikut turun ke bawah bersolawat bersama mereka. Selesai acara turun hujan deras. Sampai waktu itu orang ketua panitianya itu marah-marah sama yang hadir. Saya nggak paham bicara bahasa Ambon. Ternyata dimarahin gara-gara warga di situ sering maksiat kalau malam hari. Kata ketua panitia, sudah lihat buktinya. Satu malam kita bersolawat. Langsung Allah turunkan hujan. Lahan kita kembali subur. Sungai kembali mengalir. Masih mau lagi tiap malam berjudi? Masih mau lagi tiap malam minum minuman keras? Masih mau lagi kalian dangdut joget-joget bersama-sama? Ternyata itu alasannya Allah tahan rahmatnya. Dan beda-beda Pak, boleh jadi di sini hujan turun, boleh jadi di tempat lain hujan turun. Tapi banyak hal di mana Allah menahan rahmatnya karena perilaku seorang hamba. Tujuannya bukan karena Allah ingin jahat kepada hambanya. Justru Allah ingin menegur supaya hambanya itu sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya khutbah Idul Adha di Lapas Cipinang. Isinya ini orang-orang yang ketangkep polisi semuanya. Ada sebagian artis-artis waktu itu, siapa tuh? Siapa? Saipul Jamil masih ada waktu itu. Waktu saya khutbah, kan udah keluar sekarang. Saya bilang, innallaha yuhibbukum. Sesungguhnya Allah cinta pada kalian. Buktinya kalian waktu salah ditegur oleh Allah, ditangkap masuk penjara. Sampai saat ini masih ada teman-teman kalian yang berbuat salah bersama kalian, masih lanjut bermaksiat.
dan boleh jadi meninggalnya dalam keadaan bermaksiat. Maka ditahannya rahmat adalah bentuk cinta Allah kepada kalian. Dicabutnya rahmat kebebasan hidup di luar sana karena kalian dicintai oleh Allah agar kalian kembali kepada Allah. Maka insya Allah kita terus mengharap agar rahmat Allah diberikan kepada kita sampai kita hidup di dunia ini sampai akhir hidup, sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal. Saya tanya dulu, masih ada waktu apa enggak? Sedikit lagi? Hah? Sejam? Belum sarapan. Jangan sejam, sebentar. Udah azan ya? Wah, jangan-jangan speakernya dimatiin sama bapak-bapak nih. Enggak kedengeran dari tadi. Masih ada waktu, Pak? Masih ada ya. Nabi kita, Nabi besar Muhammad, mukjizatnya banyak, Pak. Kita enggak pernah lihat Nabi. Tapi jangan sampai di akhirat kita juga enggak lihat beliau. Ayo pantaskan diri-diri kita biar bisa lihat beliau. Para sahabat beruntung, kenapa? Karena mereka melihat Nabi tiap hari. Para sahabat, kalau kita kan bikin maulid. Kenapa? Karena enggak lihat Nabi. Kalau para sahabat, kan kata orang-orang Wahabi gitu. Sahabat aja enggak bikin maulid. Ya jelas enggak bikin buat apa? Tiap hari ketemu Nabi. Kita kan enggak ketemu, makanya kita baca maulid biar kelihatan, biar nampak Nabi di hadapan kita. Bagaimana akhlaknya, ajarannya, budi pekertinya. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh sahabat itu menjadi bid'ah, Pak. Nah, lo kan jatuh. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh sahabat menjadi bid'ah. Contoh ya. Kita kalau bayar zakat pakai apa? Zakat fitrah. Nanti di akhir Ramadan pakai apa? Pakai apa? Sekarang saya tanya. Pernah nggak Nabi zakat fitrah pakai beras? Hah? Berarti ahli bid'ah semua nih. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin na'udzubillah min dzalik. Jangan begitu cara memahami syariat. Ini ada Kiai Nur Khalis nih, kalau saya salah mohon dikoreksi. Saya belajar di Suriah ada namanya usul fikih dulu. Di sana ada bab, ada qarinah. Kita belajar lagi ada maqasidus syariah, tujuan syariat. Qarinah itu kita mempelajari kenapa Nabi zakatnya pakai gandum. Kenapa Nabi zakatnya pakai korma. Bukan langsung kita ikutin. Bukan, kita pelajari dulu. Oh, ternyata karena makanan pokok di sana adalah roti dan kurma. Sekarang saya tanya, kalau kita ikut Nabi bayar zakat pakai gandum, sedangkan tujuan zakat adalah bantu fakir miskin. Kira-kira kalau kita kasih gandum, fakir miskin terbantu apa enggak? Apa ini? Gimana cara makannya ini? Gimana cara udah terima. Itu Nabi zakatnya pakai gandum, terima aja. Jangan protes ya, awas protes. Bid'ah kamu kalau protes. Kacau apa enggak? Kacau. Pelajari kenapa bayar zakatnya Nabi pakai gandum, karena di sana makanannya. Di sini makanannya apa? Oh, beras. Orang Bandungan sakti-sakti. Makannya beras. Kalau saya di Jakarta berasnya dimasak dulu, di sini enggak. Hah? Gimana Kiai Nur Khalis? Masak gak? Saya tanya makannya apa beras tadi? Makannya apa di sini? Jangan beras jawabnya. Nah, yang terbuat dari, kalau orang Arab makannya roti yang terbuat dari karena Nabi waktu itu kasih bayar zakatnya dengan makanan pokok. Maka kita di sini kasih zakatnya juga makanan pokok. Di Ambon misalnya, mereka lebih banyak mengkonsumsi sagu. Apa namanya itu? Sagunya jadi apa? Apa? Papeda, ya. Papeda. Bayar zakatnya lebih baik pakai sagu daripada pakai beras. Sebagian daerah makan jagung, kasih jagung. Pokoknya makanan pokoknya apa? Itu yang dikasih.
Bukan karena Nabi itu pakai gandum kita harus gandum, enggak. Kalau Nabi tinggal di Indonesia pasti Nabi zakat fitrahnya pakai beras. Jadi bukan semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu menjadi bid'ah. Harus pelajari dulu. Jangan asal. Makanya para sahabat beruntung. Mereka tiap hari lihat Nabi di hadapan wajah mereka. Mereka lihat Nabi pernah mengembalikan mata seorang sahabat yang dicopot waktu perang. Ada sahabat waktu perang matanya dicongkel sama musuh, dua-duanya. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah mata saya dicopot. Langsung dipegang sama Nabi, dikembalikan lagi. Mereka lihat bulan diturunkan oleh Allah di hadapan Nabi. Mereka lihat Nabi membelah bulan. Mereka lihat Nabi pernah dalam peperangan Khaybar, Sayyidina Ali diperintahkan untuk membongkar pintu Khaybar, ternyata matanya sakit. Kata Rasulullah, sini. Diambil ludahnya Rasulullah, diusapkan ke matanya Sayyidina Ali, kontan langsung sembuh, Pak. Mereka melihat jari jemari Nabi pernah mengeluarkan air. Sampai sahabat Nabi Jabir bin Abdullah minum banyak-banyak. Sahabat yang lain minum secukupnya aja. Sampai hilang haus cukup. Ya kayak saya nih misalnya nih, contoh nih ya. Ini contoh. Saya minum nih misalnya nih. Cukup udah. Tapi kalau Jabir bin Abdullah minum sampai penuh. Diceritakan sampai udah gak muat air dalam tubuhnya. Jabir dibilangin sama sahabat yang lain, Jabir kenapa segitunya? Nanti kan kita pulang di Mekah banyak air zam-zam. Di Madinah juga banyak air. Udah cukup udah. Kenapa harus minum sampai berlebihan? Kata Jabir bin Abdullah, Mekah itu, zam-zam yang di Mekah itu dari sumur. Ini air dari jarinya Nabi Muhammad SAW. Beda ini. Mudah-mudahan kita dapat minum nanti dari tangan Nabi di Telaga Kautsar nanti di yaumil qiyamah. Amin. Yang mana orang kalau udah minum itu adalah syarbatan, hani'atan, mari'atan, la nazma'u ba'daha abadan. Kalau kita udah minum dari Telaga Kautsar dari tangannya Nabi, maka kita tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Bukan karena airnya, tapi karena tangannya adalah tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melihat mukjizat tersebut. Nabi pernah lewat satu sumur, sahabat kehabisan air. Bahkan untuk hewan-hewannya juga nggak bisa minum sudah. Udah letih di perjalanan. Ketemu satu sumur, mereka senang. Begitu diambil airnya asin. Mereka sedih. Ya Rasulullah udah capek-capek nyari sumur. Begitu ketemu airnya asin. Kata Nabi, yang mana sumurnya? Itu ya Rasulullah. Datangi oleh Nabi. Famajja fiha, diludahi oleh Nabi. Setelah diludahi Nabi perintahkan ambil airnya. Ya Rasulullah udah diambil. Tadi udah diambil asin ya Rasulullah. Nabi bilang ambil airnya. Diambil oleh para sahabat. Fasaral ma'u kal azali. Tiba-tiba air berubah manis seperti layaknya madu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam persiapan perang Khandak, Nabi ikut menggali parit. Menggali apa parit? Orang sini bilangnya apa? Hah? Parit juga? Selokan. Nabi menggali selokan dalamnya 4 meter. Panjangnya 4 meter, lebarnya 3 kilometer. Nabi ikut menggali dalam kondisi perutnya diikat dengan batu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Semua sahabat bilang, ya Rasulullah kami 1000 orang. Cukup, engkau istirahat. Kami lihat dari hari pertama engkau mengikat perutmu dengan batu. Betul, memang aku belum makan. Tapi mana mungkin aku perintahkan kalian berjuang, berjihad. Lalu aku hanya diam seorang diri. Tidak, justru akulah yang akan paling banyak menggali parit. Karena ini adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya melihat kondisi. Memang Nabi kalau makan sedikit Pak. Kalaupun Nabi makan sedikit.
Baru 2-3 suap langsung berhenti. Banyak orang tanya, ya Rasulullah, apa enggak enak makanannya? Apa kurang bumbu? Apa kurang apa nih ya Rasulullah? Mau ganti yang lain? Menunya apa yang kau mau ya Rasulullah? Beliau bilang, enggak, ini udah enak, cukup sudah. Loh, kalau enak kenapa enggak dimakan? Kenapa hanya 2 suap? Beliau jawab, saya enggak mau merasakan kenyang, sedangkan masih ada umat saya yang merasa lapar. Kalau kita kan lain ya, kita makan, saya enggak akan berhenti sebelum kenyang. Lain. Akhirnya melihat Nabi 3 hari tidak makan, Jabir pulang ke rumahnya. Tanya sama istrinya, ada makanan enggak di rumah? Enggak ada, habis. Roti ada tinggal sedikit. Lauk enggak ada, enggak ada. Coba lihat di belakang ada kambing enggak? Ada kambing kecil, tinggal 1. Kata Jabir, potong, masak yang enak. Saya mau undang Nabi makan di rumah karena beliau 3 hari bekerja, belum ada makanan yang masuk dalam perutnya. Istrinya masak, istrinya bilang, wahai Jabir, silahkan undang beliau ke sini. Tapi ingat wahai Jabir, ini makanan sedikit, roti sedikit, kambingnya kambing kecil. Kalau kamu mengundang Nabi, bisik-bisik aja. Karena di sana ada 1000 orang. Nanti yang lain dengar, pada ikut makan ke sini, Nabi nggak jadi makan akhirnya. Ini cerita ini dicatat dalam kitab Sahih Muslim. Akhirnya Jabir pergi, ya Rasulullah, dibisikin Nabi, ya Rasulullah, saya mau undang antum makan di rumah. Tapi mohon maaf makanannya sedikit. Jadi kalau memang antum mau undang sahabat, jangan undang banyak-banyak. Undang sedikit, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Karena makanannya sedikit ya Rasulullah. Baik, terima kasih wahai Jabir. Habis bilang terima kasih ke Jabir, Nabi umumin depan sahabatnya. Wahai sahabatku semuanya berhenti bekerja. Diundang makan di rumah Jabir. Berapa orang? 1000 orang. Jabir mungkin pucat mukanya tuh. Ya Rasulullah, kan udah dibilangin jangan banyak-banyak. Bukan saya nggak mau. Makanannya sedikit. Wahai, coba bayangin, Bapak bayangin. Habis ini semua yang ada di sini nih datang ke rumah Bapak mau makan. Gimana tuh? Ini belum mungkin di bawah 1000 ini. Ini 1000 orang. Kata Rasulullah, Jabir jangan khawatir. Kamu pulang ke rumahmu. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sambil baca sholawat. Lisan kita sambil baca sholawat. Kamu pulang ke rumahmu wahai Jabir. Dan jangan kau buka panci sebelum saya datang. Jabir kembali ke rumahnya, wahai istriku, celaka nih, bahaya nih, bingung kita. Kenapa? 1000 orang mau datang. Istrinya marah, kan saya udah bilang, jangan ngomong depan orang-orang, bisik-bisik aja. Kata Jabir, saya udah bisik-bisik. Tapi Nabi yang undang 1000 sahabat. Lihat nih keimanan istrinya Jabir. Begitu dengar Nabi yang undang, oh kalau Nabi yang undang mah tenang. Berarti beliau sahibul baitnya bukan kita. Tuan rumahnya beliau. Kalau sudah beliau tuan rumahnya jangan khawatir. Nabi Isa aja bisa turunkan makanan dari langit. Takunu lana idan li awalina wa akhirina, apalagi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Rasulullah. Jabir, labbaika ya Rasulullah. Mana pancinya? Ini ya Rasulullah. Buka. Dibuka. Fabasaqa fiha wa barak. Diludahi oleh Nabi itu. Makanannya diludahi oleh Nabi. Baik yang lauk pauknya, kambing ataupun rotinya. Diludahi oleh Nabi dan didoakan. Setelah itu Nabi minta sama Jabir, bawa piring yang besar. Nabi dengan tangannya sendiri ngambil untuk 10 orang. Ambil rotinya 10, padahal rotinya kurang dari 10. Diambil 10 keluar. Dagingnya buat 10 porsi. Kasih 10 orang. Mana piring lagi? Kasih 10 orang. Mana piring lagi? Beliau Sayyidul Qaum.
Yang dunia ini diciptakan untuk beliau. Beliau sendiri padahal beliau bisa perintah. Ayo tuangkan. Tapi beliau sendiri dengan tangannya yang penuh barakah menuangkan makanan kepada para sahabat yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya Rasulullah, 1000-nya udah makan semuanya. Semua 1000 sahabat sudah makan. Nabi tanya, sudah cukup? Apa masih kurang? Cukup ya Rasulullah, banyak porsinya. Baik. Kata Jabir, tinggal engkau yang belum makan ya Rasulullah. Oh iya baik. Nabi makan, syarat aja berapa suap. Alhamdulillah, terima kasih Jabir. Itu mungkin Jabir bingung tuh. Ini panci kita nih, sakti juga nih. Ya, tapi jangan dicontoh ya Bu ya. Jangan ibu-ibu nanti kalau ada tamu jumlahnya banyak, masakannya sedikit diludahin, jangan. Pak, ada berapa tamunya Pak? Ada 5. Ya makanan buat 2 orang, tapi jangan khawatir. Kata Habib kan kemarin ludah. Cuah, waduh. Akhirnya anyep makanannya. Kiai Nur Khalis yang di belakang lagi siapin makan, jangan disuruh ludahin. Beda, ludah kita sama ludah Nabi beda. Beda apa sama? Ya jangan disamain. Ludah kita mau apa? Bau naga, tahu bau naga? Ludah Nabi berebutan sahabat. Kalau Nabi ingin membuang ludah sahabat udah berebutan. Nggak pernah ceritanya ludah Nabi nyentuh tanah, nggak ada. Pasti jatuhnya di tangan para sahabat. Diusap. Barakah. Barakah. Wudunya, Nabi kalau lagi wudu, itu air yang jatuh dari wajahnya, dari tangannya, sahabat berebutan. Itu namanya wudu. Dalam riwayat disebutkan, kadu yaktatiluna ala wudu'ih. Mereka bahkan hampir bunuh-bunuhan berebut air wudunya Nabi. Namanya air wudu dalam bahasa Arab, wudu bi fathil waw. Fathah, wudu. Direbutin. Maksudnya bunuh-bunuhan bukan bunuh-bunuhan begitu. Maksudnya ini kan apa namanya hiperbola aja. Maksudnya berebutan. Model-model kayak kita lagi rebutan pembagian bansos tuh. Kan sikut-sikutan. Begitulah para sahabat. Sampai kalau ada yang terlambat mereka ambil dari tangan temannya. Tanganmu masih basah nggak? Masih. Minta sedikit. Berkahnya Nabi. Kita nggak dapat ini semua, jangan sampai kita nggak dapat juga di akhirat. Alhamdulillah kita udah beriman. Ajaran Nabi dari Mekah, dari Madinah sudah 1400 sekian tahun, kita masih bisa beriman kepada beliau, maka jadikanlah ini sebagai modal utama agar kita bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Janganlah kita tinggalkan sholat 5 waktu. Khususnya sholat subuh ya, jangan terlambat bangunnya. Kalau ada yang suka terlambat itu bisa dibaca tuh, ada di YouTube saya. Tulis nanti di YouTube Habib Ahmad bin Hasan Al Idrus, amalan bangun sholat subuh. Tapi sebelum nonton subscribe dulu ya. Tahu nggak subscribe? Yang merah tuh bukan saya promosi, bukan. Kita saling mendukung dalam dakwah, betul nggak? Nanti kalau bapak-bapak share itu video diambil linknya, taruh di status, ada temen yang ngeliat, wah ini nih yang saya perlukan nih. Akhirnya temennya jadi baca, kemudian jadi sholatnya tepat waktu terus sampai akhir hayat, maka bapak-bapak dapat pahala amal jariahnya juga. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih, yang menunjukkan kepada kebaikan sama pahalanya seperti yang menjalankan. Sebarkan itu apa namanya, kuota di handphone jangan habis buat nonton doang. Buat main game nih anak-anak muda nih kalau ada nih. Share solawatan, qasidahan, ceramah Kiai Nur Khalis dan ulama-ulama lainnya. Share biar jadi amal jariah. Kalau memang kita nggak bisa dakwah, paling nggak kita sebar dakwah tersebut. Saya punya tim beberapa 2 orang. Ditambah yang lain suka bantu juga. Kerjaannya itu ngeliput, kalau saya lagi di Jakarta, ngeliput ceramah, kemudian yang satu ngedit, taruh di YouTube, taruh di Instagram, taruh di TikTok, taruh di TikTok kita main juga, jangan salah. Di sini ada yang main TikTok nggak? Ada.
Jangan joget-jogetan, jangan. Ya, TikTok diisi dengan hal-hal yang baik. Semua media sosial yang ada saat ini kemudahan dari Allah untuk kita berdakwah. Sampai diambil. Kemarin ini Maulana ngirim ke saya, ada suara saya diambil di satu akun, itu 1.000.000 sekian yang nonton ya. Baru belum 1 hari itu 1.000.000 sekian yang nonton. Saya bilang sama tim saya, karena kamu yang edit, kamu yang liput, nanti ketika di hari kiamat, insya Allah ini akan jadi tabungan amal yang luar biasa. Kamu akan bingung, ya Allah, saya nggak punya pahala sebanyak ini, saya nggak punya ibadah sebesar ini ya Allah. Ini adalah yang kamu lakukan saat itu, kamu membuat satu video, kemudian tersebar jutaan orang melihat, akhirnya banyak dari video tersebut yang berubah menjadi lebih baik, yang lebih semangat ibadahnya, lebih semangat belajarnya, dan karena itulah kamu mendapatkan pahala dari semua pahala yang dilakukan oleh jutaan orang tersebut. Jadi kita harus namanya kreatif, siapapun. Di sini banyak ulama-ulama kita. Banyak kita punya tokoh-tokoh besar di Indonesia. Ada Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, ada Al-Habib Muhammad Gure Shihab, ada ulama-ulama lainnya. Banyak kita bisa sebutkan, begitu banyak. Bisa semuanya kalian share, kalian sebarkan. Qasidah-qasidah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf sebarkan. Biar menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Insya Allah. Ini anginnya enak di sini. Sejuk. Hah? Bandungan enak ya? Wallah. Ini kalau masih gak memotivasi untuk belajar mah kebangetan. Allah udah kasih hawa yang enak, tempat yang sejuk, ya harus semangat ibadahnya. Nah, jadi begitu Pak. Jadi diamalkan nanti supaya bisa ibadah sholatnya semakin rajin lagi. Apalagi ini mau bulan suci Ramadan, ayo bangkitkan semangat kita. Manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebelum umur kita usai, sebelum kita punya umur ini selesai habis. Umat Islam umurnya berapa rata-rata? 60, 70 ya? Atau kalau ikut Nabi berapa? Nabi 63, Sayyidina Abu Bakar berapa? 63, Sayyidina Umar berapa? 63, Sayyidina Ali berapa? 63. Di sini ada yang udah lebih dari 63? Banyak. Berarti ini panjang umur karena rajin sedekah, rajin silaturahmi. Mudah-mudahan sehat terus, amin. Ada nggak yang udah umur 60 tahun di sini? Kalau ada siap-siap 3 tahun lagi. Ada nggak yang udah umur 62 tahun 11 bulan? Hah? Ada? Kalau ada jangan takut kolesterol, makan yang banyak udah. Sebulan lagi nih. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah kita doakan hajat dari sahibul hajat ini, Kiai Nur Khalid, mudah-mudahan dimudahkan, diijabah, dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan bangunan pesantren SMP ya segera bisa terlaksana dalam waktu yang secepat-cepatnya. Bagi yang hadir semuanya di sini ingin membantu dipersilahkan agar menjadi amal jariah juga buat antum semuanya. Kita doakan biar para guru-guru yang mengajar juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para murid-murid yang belajar ilmunya dijadikan ilmu yang bermanfaat yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, mendekatkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang tua yang ada di sini semuanya dapat anak yang soleh solehah, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang bisa membawa kebaikan dunia dan akhirat, anak yang sopan dalam berbicara, anak yang semangat dalam ibadah, anak yang rajin dalam baca Al-Quran. Amin ya Rabbal. Kalau ada pasangan suami istri di sini yang kurang harmonis, ayo pulang dari sini perbaiki. Nabi adalah laki-laki paling baik kepada istrinya. Bahkan ketika istrinya salah pun Nabi tegurnya dengan cara yang sopan, yang baik, yang halus. Kalau ada di sini yang terkadang suka cekcok, ayo pulang dari sini minta maaf. Ini mau bulan suci Ramadan, perbaikilah, jadikanlah rumah itu sebagai surga kita. Jangan sampai dijadikan tempat yang tidak baik.
Kalau udah pasangan kita Pak, kalau udah istri kita itu sakit hati, ya sedih, maka si isi rumah akan berantakan. Pendidikan anak akan terbengkalai. Maka jadilah kita suami-suami yang bijaksana. Ibu-ibu juga terhadap suami, jadilah istri-istri yang baik, yang salehah, yang taat, yang patuh, yang nurut. Segala perintahnya jalankan selama tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho suami adalah ridho yang akan mengantarkan ibu-ibu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, surga kalian adalah ayah dan ibu. Jangan angkat suara di hadapan mereka. Jadilah anak yang sopan, jadilah anak yang baik, yang saleh, yang salehah. Cuci kakinya, minum airnya, ciumi kakinya ibu kita. Karena itu adalah surga yang ada dalam dunia ini. Karena di surga itu ada segala kebaikan yang Allah turunkan. Maka kalau kita punya masalah, datangi surga kita. Disitulah kebaikan kita akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang susah kehidupannya. Mereka lupa bahwa Allah sudah siapkan surga yang ada di bawah kaki ibu kita. Maka disitulah segala bentuk kebaikan. Kalau kita sopan, kita baik, kita berakhlak, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Tapi kalau ada anak yang dia durhaka, mau sebanyak apapun ibadahnya, tapi ketika orang tuanya murka, Allah pun jadi murka atas anak tersebut. Berapapun ibadahnya, mau bangun masjid jutaan, mau ibadah umrah tiap bulan, mau haji tiap tahun, mau sedekah tiap hari, mau puasa Senin Kamis, tapi kalau dia kurang ajar sama orang tuanya, Allah akan murka sama anak tersebut. Tapi sebaliknya, kalau ada anak yang dia baik sama orang tuanya, walaupun mungkin masih ada 1-2 maksiat yang kadang-kadang dilakukannya, karena ridho orang tuanya, Allah akan ridho dan Allah akan berikan hidayah kepadanya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada pondok pesantren. Kita makmurkan, kita isi agar anak-anak kita betul-betul mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang bisa bermanfaat bagi mereka dunia dan akhirat, pendidikan yang menjadikan kita orang tua yang bahagia di dunia. Kita mendapatkan kebaikan karena anak kita soleh, anak kita solehah, anak kita baik, sopan, sering membantu kita. Di alam barzah juga sama. Kita di alam barzah, anak kita terus doakan kita, terus kirimkan pahala Fatihah, pahala sedekah. Begitu nanti di alam akhirat, dia juga akan membantu kita karena dia banyak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anak kita anak yang durhaka, dunia kita sudah sengsara, hati kita sudah sering sedih, menangis. Bahkan terkadang walaupun kita punya duit banyak, jabatan tinggi, rumah besar, mobil mewah, kalau anak kita durhaka, hidup kita nggak akan senang Pak, Bu. Di alam barzakh dia nggak doain kita. Tetangga kita di kuburan semuanya dapat doa dari anaknya, anak kita nggak doa. Kenapa? Karena selama masa kecilnya tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik. Bahkan boleh jadi meninggalkan sholatnya, boleh jadi jarang bersedekah. Kita sudah meninggal, ziarah aja enggak. Kadang-kadang mau bersedekah untuk pahalanya buat kita aja berat. Dia lebih memilih menggunakan uangnya berfoya-foya, nongkrong yang enggak jelas sama teman-temannya, daripada menolong kita di alam barzakh. Maka jadikanlah anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan pendidikan yang cukup, sehingga bisa manfaat dunia dan akhirat. Insya Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdinal husna bihurmatihim, وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقنا زيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته في الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم بارك في هذا المعهد، معهد طلب الدين. اللهم بارك في المؤسسين، اللهم بارك في الأساتذة، اللهم بارك في الطلبة، في التلاميذ، اللهم بارك في علومهم
اللهم بارك في أعمارهم في أرزاقهم اللهم اجعل الطلبة من الأولاد الصالحين البارين الطائعين يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله نسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تسهل أمورنا وأمور الحاضرين، أن تجعل أولادنا وأولاد الحاضرين من الأولاد البارين الصالحين. اللهم بارك في أرزاقنا يا الله، اجعل رزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. اللهم يا الله نسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تدفع وترفع عنا البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وبالخصوص هذا المرض الفيروس المنتشر في عالمنا هذا يا الله ارفعه وادفع عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أجود الأجودين يا قابل التوابين يا غافر المذنبين يا أرحم الراحمين، اجعلنا وأولادنا وأحبابا لنا من محبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. احشرنا تحت لوائه يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعته في الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Qabul. Terakhir kita baca Al-Fatihah buat orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal agar kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak semua yang sudah membantu mensukseskan acara ini, yang membantu tenaga, pikiran, harta, waktu, tempat, semuanya akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.